Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bubur Max akan mempresentasikan tentang pengaruh debit air pada output daya listrik pikohidro. Dengan anggota kelompok dengan saya Gilang dengan NIM 1106220027. Dengan saya Zaki 1106220003. Saya Ahmed Albatsa dengan NIM 1106220025. Nama saya Juhen dengan NIM 1106220034. Dengan saya Sopian dengan NIM 1106220023. Dengan saya Bestin dengan NIM 1106220016. Untuk latar belakang, energi terbarukan merupakan energi alternatif untuk masa depan. Potensi akan energi terbarukan di Indonesia sangat besar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTS). Nilai daya untuk di bawah 500 watt merupakan masuk kategori pikohidro. Aliran sungai yang ada di setiap kampung di Indonesia menjadi potensi besar dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga pikohidro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debit air terhadap tegangan DC. Pada pembangkit listrik tenaga pikohidro, instalasi pada pembangkit ini terdiri dari saluran masuk air, inlet, turbin, generator, indikator tegangan, dan saluran buangan air output. Untuk mekanisme pengambilan data yang kami kumpulkan yaitu kami mencari data-data pada jurnal, yaitu yang pertama studi potensi pembangkit listrik tenaga pikohidro di aliran sungai sekitar Bangunmulyo, Girikerto, Turi, Sleman, dan jurnal analisa debit air untuk kapasitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, Pausangan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Anissa Lukman Rumila Harahap, Anang Trihardianto, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara. Untuk data yang kami dapat yaitu debit air sebagai X dan output daya listrik sebagai Y. Debit air sebagai X karena debit air mempengaruhi dari variabel Y, output daya listrik. Untuk penyajian data, grafik yang kami dapat yaitu seperti ini. Yang biru sebagai debit air dan yang oranye sebagai output daya listrik. Dan yang kanan adalah diagram output daya listrik, di mana debit air berpengaruh terhadap output daya listrik. Berikut adalah ukuran pengusatan dari data yang kami dapat. Yang pertama ada mean untuk debit air yaitu 0,144, lalu ada mean output daya listrik yaitu 3,675, lalu ada median debit air 0,145, median output daya listrik 3,70, modus debit air 0,145, modus output daya listrik 3,70, lalu untuk kuartil 1 untuk debit air ada 0,143, nilai kuartil 1 untuk output daya listrik ada 3,65, nilai kuartil 2 untuk debit air 0,145, nilai kuartil 2 untuk output daya listrik 3,7, nilai kuartil 3 untuk debit air 0,146, nilai kuartil 3 untuk output daya listrik 3,74. Lalu ada desil, nilai desil 6 untuk debit air ada 0,1458, nilai desil 6 untuk output daya listrik 3,716. Lalu ada persentilnya, nilai persentil 10 untuk debit air 0,1402, nilai persentil 10 untuk output daya listrik 3,574. Dan di sini ada keragamannya. Yang pertama adalah range debit airnya 0,011, range output daya listrik 0,3, lalu ada interquartile range debit air 0,003, interquartile range output daya listrik 0,09. Lalu ada variansi debit air 0,124704, variansi output daya listrik 81,01905. Lalu yang terakhir ada standar deviasi debit air ada 0,0037, dan standar deviasi output daya listrik ada 0,1013. Pada Q&A kami mendapatkan min lebih kecil dari median, yaitu pada debit air di mana 0,144 lebih kecil daripada 0,145.
Dan pada output daya listrik sama dengan min kecil dari median, yaitu 3,675 kecil dari 3,70. Sini kita masuk ke perhitungan regresi. Di sini ada tabel yang berisi yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Setelah itu, kita jumlahin ke semua perhitungan yang ada di tabel. Ada di sigma X memiliki nilai 1,009, sigma Y 25,723, sigma XY kuadrat 0,145529, sigma Y kuadrat 94,6377, dan yang terakhir sigma XY 3,7111. Setelah itu, setelah kita mencari nilainya, kita akan mencari nilai dari rumus B1, yaitu 7 kali 3,7113 dikurang 1,009 kali 25,73 per 7 kali 0,145529 dikurang 1,009 kuadrat yang hasilnya 26,2701. Setelah itu kita mencari B0-nya yang memiliki hasil akhir yaitu minus 14,49973. Setelah itu kita memasukkan ke B0-nya. B0-nya itu sama dengan Y dikurang B1X, dan hasil dari Y yaitu min 14,49973 plus 26,2701. Dan di sini kita memasuki nilai grafik. Di sini ada garis biru yaitu nilai dari regresinya. Yaitu di situ ada 0,136 yaitu nilai X-nya, dan 3,46 itu nilai dari Y-nya. Setelah itu masuk ke korelasi. Korelasi ini menggunakan rumus dari R, yaitu sigma XY dikurang X dikali Y per akar sigma X kuadrat dikurang X kuadrat akar sigma XY kuadrat dikurang Y kuadrat, yang hasilnya yaitu R sama dengan 0,727116. Untuk kesimpulan yang kita dapatkan, dari penelitian pengaruh debit air terhadap tegangan output pada pembangkit listrik tenaga pikohidro oleh Hakim et al. 2020, dapat disimpulkan bahwa debit air memiliki pengaruh signifikan terhadap tegangan output pada pembangkit tenaga listrik pikohidro. Penelitian ini juga menegaskan bahwa energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif energi masa depan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pengaruh debit air terhadap kinerja pembangkit listrik tenaga pikohidro dan potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa PLTA tergolong murah dan memiliki sistem yang kerja yang sederhana, sehingga belakangan sistem ini mulai banyak dikembangkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.